to New Trading Journey. Jadi seperti biasa, aku bikin video pembukaannya di malam hari. Sering banget aku bikin video pembukaan di malam hari. Jadi aku mau bikin video pembukaan untuk membahas novel yang sedang proses aku baca yang judulnya Larung dari Ayu Utami. Ini adalah novel lanjutan dari Saman yang pernah aku baca itu hampir 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Cari aja kalau kalian penasaran. Yang Saman itu dulu aku udah pernah bilang kalau kayaknya aku bakalan melanjutkan itu, cuman aku masih pikir-pikir lagi karena kontennya dari Saman itu cukup berat menurutku dan agak terlalu kontroversial untuk aku bahas. Aku agak takut gitu loh untuk membahasnya. Cuman kemarin itu aku apa ya kayak aku udah mentok, nggak tahu aku mau baca buku apa lagi selain The Burning God yang itu, karena itu kan tebel gitu loh. Jadi aku berpikiran bahwa aku mau cari novel yang lebih tipis aja untuk aku baca. Terus waktu aku muter-muter, ternyata yang paling menarik bagiku malah Larung ini dari Ayu Utami, karena memang aku sebenarnya penasaran sama ceritanya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi aku juga agak lupa gitu loh sama cerita dari Saman, karena udah aku baca itu cukup lama dan ceritanya Saman itu kompleks untukku karena aku orangnya nggak terlalu pinter. Jadi bagiku karena terlalu kompleks, banyak hal yang masuk ke dalam situ, jadi aku lumayan lupa. Tapi ya udahlah, aku hajar aja, aku pinjem ini pada akhirnya. Terus aku mulai beneran baca itu hari ini. Harusnya sih kemarin, karena kan aku selesai baca The Burning God itu kemarin lusa. Cuman kemarin aku belum ada cukup mood untuk mulai membaca buku yang lain, jadi akhirnya aku membacanya hari ini. Terus juga untungnya waktu aku buka-buka Ipusnas, ternyata novel Larung ini yang beberapa hari yang lalu itu aku cek-cek itu masih dalam antrian, aku nggak bisa pinjem. Ternyata hari ini udah bisa aku pinjem. Terus ingetku novel lanjutan dari Saman di Ipusnas itu kan ada Saman, Larung, sama Maya. Salah satunya itu di Ipusnas itu dalam bahasa Inggris, dan yang aku ingat, seingatku itu Larung yang dalam bahasa Inggris. Cuman ternyata salah. Yang Larung ini kalau di Ipusnas itu dalam bahasa Indonesia. Wait a minute. Covernya beda sih yang ada di Ipusnas. Yang ada di Ipusnas itu covernya seperti ini. Ini dalam bahasa Indonesia, cuman untuk yang Maya itulah yang berbahasa Inggris. Jadi aku salah salah mengingat lah. Terus kalau kupikir lagi, kalau seandainya aku melanjutkan untuk baca Maya cuman dalam bahasa Inggris, kayaknya itu bakalan berat bagiku karena kontennya cukup complicated. Jadi mungkin kalau nanti aku udah selesai baca ini terus aku ingin melanjutkan, aku bakalan pinjem Maya itu di Perpus Bung Karno. Kalau nggak salah sih ada, insya Allah sih ada, semoga ada lah ya kalau aku ingin melanjutkan. Jadi aku mau baca ini. Terus habis itu juga sejauh ini aku kan baca udah sampai ke halaman 55 halaman. Sejauh ini tokoh yang muncul di sini ini baru Larung. Dari sini ini ada satu tokoh baru yang sebelumnya di novel Saman itu belum pernah ada. Jadi si Larung ini adalah tokoh baru yang dimana setting awal dari cerita ini, dari novel ini, yang Larung ini sedang ada di sebuah kota yang kotanya itu deket banget dari tempat tinggalku, yaitu settingnya ada di Tulungagung. Jadi bagiku waktu aku mulai membaca ini jadi kayak cukup excited karena ternyata setting di awal itu adalah kota yang deket dari tempat tinggalku. Kayak gitu aja sih. Terus juga aku baru mengingat bagaimana cara Ayu Utami ini menuliskan novelnya. Gaya penulisannya itu seperti apa setelah aku baca ini, karena memang sebelumnya novel yang dari Ayu Utami yang pertama aku baca itu Saman, jadi baru itu doang. Dan aku baru ingat seperti apa dia menuliskan kisahnya, dan itu bagiku menarik gitu loh, pilihan-pilihan katanya, diksinya, caranya merangkai kata ini menarik, puitis, emang agak belibet bagiku yang otaknya cetek ini, tapi cukup menarik bagiku, terutama untukku yang waktu aku mulai baca di bagian awal banget di halaman pertama itu kan settingnya itu di pagi hari, subuh hari, ketika si Larung ini sedang ada di
dalam kereta yang menuju ke stasiun Tulungagung, dan dia menggambarkannya subuh harinya itu kelam gitu loh, dan cara menggambarkan setting situasinya itu kayak unik bagiku, menarik bagiku, dan membuatku jadi kayak tertantang untuk membaca novel ini. Selain tertantang karena kontennya yang berat, aku juga merasa tertantang sama gaya penulisan dari Ayu Utami. Gitu aja sih pembukaanku, lama banget ya, udah 5,5 menit ya. Jadi aku tutup aja karena ini udah malam sih sebenarnya, jadi aku nggak bisa ngomong terlalu keras dan terlalu panjang. Jadi ceritanya, aku habis take video untuk membahas novel The Burning God yang terakhir kali, karena seharusnya aku udah bikin video closing, video review terakhir itu beberapa hari yang lalu, cuman tetap aja nggak sempat karena satu dan lain hal. Terus habis itu ini aku masukin segala footage, pokoknya aku segala omonganku tentang The Burning God-ku ini, dan ini masih proses karena waktu beberapa hari yang lalu itu aku udah masukin, cuman masih setengahnya gitu loh, belum aku pindahin semua videonya ke laptop juga. Jadi sekarang aku masukin lagi, terus mau melanjutkan edit video, terus nanti langsung render insyaallah sih. Terus kalau bisa besok sore itu udah bisa kalian tonton, rencananya seperti itu. Cuman setelah aku masukin segala footage, segala omonganku, segala reviewku selama aku membaca novel The Burning God, ternyata ya videoku panjang banget, jadi lebih dari 1 jam, dan itu aku ngerasa kayak panjang banget ya videoku. Ada nggak sih yang lebih dari 1 jam? Ada kali ya, cuman ya untuk beberapa waktu ini kayaknya yang paling panjang ya video ini, dan aku berusaha kayaknya bakalan hapus sebanyak mungkin yang aku bisa hapus kalau bisa, karena memang kalau untuk novel The Burning God sendiri kan novelnya memang panjang. Novelnya itu panjang, jadi apapun yang ada di dalam kepalaku selama aku membaca novel itu memang aku ungkapkan gitu loh. Jadi memang real. Aku pengennya video YouTubeku ini, video reviewku ini benar-benar real dan lengkap berdasarkan apapun yang ada di kepalaku. Terus juga selain karena novelnya panjang, novelnya tebal, juga karena ada beberapa informasi-informasi yang aku masukkan tentang novel-novel yang sebelumnya yang udah aku baca, yang novel yang pertama dan kedua. Jadi emang videonya panjang. Terus selagi aku nungguin ini, karena masih lama, aku mau lanjut baca novel ini. Jadi untuk novel ini aku udah hampir setengah dan aku belum membahas ini sama sekali. Aku baru bikin video pembukaannya, jadi entar aja dulu lah pokoknya tentang novel ini, aku mau baca aja dulu. Aku masih pakai daster yang sama dari semalam karena ini hari Sabtu, aku males mau ngapa-ngapain, bahkan aku belum mandi, aku masih sikat gigi, cuci muka doang. Jadi karena ini hari Sabtu, aku mau membaca santai novel ini. Jadi kemarin itu aku baca ini lumayan banyak ya, udah sampai ke halaman berapa itu tadi, sampai ke halaman 190-an. Jadi ini kurangnya dikit lagi sih. Harusnya kalau aku memang hari ini nggak ngapa-ngapain, tinggal segini doang, harusnya aku bisa menyelesaikan ini. Cuman nggak tahu, lihat aja apakah aku bisa menyelesaikan ini apa enggak. Dan aku juga belum bikin
review pembukaan tentang novel ini sama sekali deh kayaknya. Aku cuma ngomong kalau aku baca ini, dan ini adalah novel lanjutan dari Saman yang udah aku baca 2 tahun yang lalu. Udah gitu doang sih, if I'm not mistaken. Terus entah aku bakalan bikin reviewnya sekalian atau enggak ya, tapi kayaknya aku lagi males gitu loh mau ngomong panjang. Jadi hari ini aku mau mau baca ini doang, ditemenin sama es kopi yang sebenarnya udah aku beli kan batu, udah aku beli dari kemarin cuman belum habis. Jadi aku mau baca, terus mungkin nanti aku mau bikin foto-foto tentang foto-foto novel ini, mungkin kalau ada mood, ada niat. Karena hari ini kan hari buku nasional ya, jadi aku pengen upload di Instagram, upload novel ini yang sedang aku baca, karena ini kan adalah buku nasional. Karena hari buku nasional, jadi aku berpikiran bahwa buku ini cocok untuk aku upload sebagai peringatan hari buku nasional, karena ini adalah buku dari penulis Indonesia. Jadi ini hari Senin malam, jam berapa ya? Jam 8 malam. Dan aku baru selesai baca Larung yang ini. Padahal aku itu berpikir bahwa aku bakalan menyelesaikan ini setidaknya hari Sabtu, karena Sabtu itu emang tinggal dikit lagi. Terus ternyata nggak bisa. Terus kemarin itu ternyata juga aku nggak bisa fokus untuk membaca. Dan aku baru selesainya malah hari Senin ini. Dan ini sih lumayan banyak yang aku tandain. Ini kayak beberapa peristiwa-peristiwa dalam sejarah Indonesia yang masuk ke dalam sini, karena ini memang settingnya itu di akhir masa Orde Baru. Jadi di sini ada beberapa waktu itu yang memang beneran ada, kayaknya sih, harusnya sih, karena memang inti dari cerita ini adalah tentang perlawanan tokoh-tokohnya di dalam novel ini, seperti Larung, Saman, yang mereka itu adalah kayak aktivis atau orang-orang yang membantu aktivis untuk melarikan diri dari kejaran aparat karena mereka itu dianggap melawan pemerintah. Terus ya ada beberapa tandanya yang kayak peristiwa-peristiwa sejarah dalam sejarah Indonesia. Terus juga tentang masa lalu si tokoh-tokoh yang kemungkinan yang aku rasa itu udah pernah ada di novel yang pertama yang Saman, cuman karena memang aku lupa, terus ternyata ada di sini diulas sedikit, terus akhirnya aku tandain juga ungkapan-ungkapan dari si tokoh-tokoh itu, terutama si Larung ini, karena tokoh Larung ini kan baru muncul di novel ini. Ungkapan-ungkapan dari Larung, pemikiran-pemikiran dari Larung yang membuat aku bisa menggambarkan sifatnya Larung itu seperti apa, terus juga hubungan antar tokohnya itu seperti apa, itu aku tandain di sini. Lumayan banyak ya, karena memang tokohnya yang ada di novel ini itu lumayan banyak dan mereka itu punya perannya masing-masing, jadi nggak kayak cuma berfokus ke beberapa tokoh doang seperti di novel ini yang judulnya adalah Larung. Itu ceritanya tidak berfokus kepada Larung doang, bahkan Larung itu cuma benar-benar muncul itu di bagian awal atau di bab pertama, terus habis itu di bab terakhir aja. Terus tokoh-tokoh lain yang udah pernah muncul di novel yang Saman seperti Saman, terus Syakuntala, Yasmin, Laila, sama Cokorda. Aku dari dulu agak bingung ya menyebutkan nama itu, karena itu kayak umpatan dalam bahasa Jawa. Cokorda aja, Cokorda ya. Itu kan ada lagi di novel ini, jadi aku tandain biar aku ingat seperti apa sifat-sifat antar tokohnya, perbedaannya itu seperti apa. Jadi makanya warnanya warna-warni, karena itu membedakan antar tokoh, antar peristiwa seperti itu. Untuk review lebih lengkapnya mungkin besok lah, insya Allah. Kayaknya sih besok, karena ini udah malam juga, jadi aku udah males mau ngomong. Jadi seperti itu. Terus ini ternyata endingnya juga gantung. Endingnya aku nggak tahu apa yang bakalan terjadi kepada si tokoh-tokoh itu, karena kayak bener-bener berhenti di situ gitu loh. Jadi aku nggak tahu apakah tokoh-tokohnya yang ada di akhir itu apakah mereka selamat atau enggak, dan bagaimana kelanjutan dari kisah perjuangan mereka untuk melarikan diri dari Indonesia, apakah berhasil atau tidak. Jadi aku
mau setelah ini langsung melanjutkan ke novel yang ketiga, yaitu Maya, dan aku udah pinjem di Ipusnas. Ternyata yang waktu sebelumnya kan aku bilang kalau di Ipusnas itu yang Maya itu ternyata pakai bahasa Inggris. Ternyata enggak. Ternyata di Ipusnas itu ada dua versi, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia, dan ini aku udah pinjem yang pakai bahasa Indonesia aja biar lebih gampang. Nggak usah lah aku sok pinter, meskipun aku anak lulusan sastra Inggris, nggak usah lah aku sok pinter, aku pakai bahasa Indonesia aja biar aku lebih menikmati ceritanya dan gaya bahasanya, karena biasanya kalau pakai bahasa Indonesia itu lebih luas gitu loh menurutku, untukku membaca, untukku menikmati, terutama dari penulis-penulis Indonesia. Dan aku udah pinjem, dan ini lumayan antri loh di Ipusnas ini aja. Sebenarnya aku udah pinjem dari kemarin-kemarin, cuman hari ini tuh udah hari terakhir, dan karena aku takutnya itu antri, jadi setelah aku lepaskan aku kembalikan langsung, aku pinjem lagi. Dan ini tersedianya tinggal 1 kopi doang, dan ini lumayan antri gitu loh di Ipusnas. Jadi aku mau langsung baca aja Maya. Mungkin besok hari ini, malam ini aku mau istirahat dulu, aku mau menyerap, mau apa ya, mau menganalisa lagi cerita dari novel Larung itu. Jadi biar besok ketika aku mereviewnya jadi lebih enak aja gitu loh ya. Jadi aku tutup, aku mau istirahat dulu. Back to my Bando is my savior. Karena rambutku itu basah, ini bener-bener masih basah, dan aku nggak tahu harus gimana sama rambutku. Dari tadi itu aku udah nyoba mau nata rambutku biar nggak kelihatan kayak jelek banget gitu loh, cuman nggak bisa. Jadi ya udahlah, ini aja daripada aku tunda-tunda lagi untuk bikin review terakhir dari novel Larung. Jadi untuk kalian yang belum tahu tentang novel ini, belum tahu tentang Larung, novel Larung ini adalah novel lanjutan dari Saman yang udah aku baca itu 2 tahun yang lalu. Dan untuk kalian yang belum pernah sama sekali baca Saman juga, jadi Saman itu menceritakan kisah tentang beberapa orang yang dimana orangnya itu adalah Saman. Berdasarkan judulnya itu ada Saman, terus ada 4 sekawan cewek-cewek yang namanya Laila, Yasmin, Syakuntala, sama Cokorda. Terus juga ada Sihar, yang dimana cerita utama dari novel Saman itu adalah ada beberapa topik sih sebenarnya, cuman topik utamanya adalah topik tentang para aktivis, para orang-orang yang menentang pemerintah atau orang-orang yang berkuasa, yang mereka itu yang dimana orang-orang yang berkuasa itu menindas rakyat jelata atau rakyat kecil, yang dimana tokoh utamanya untuk orang yang jadi aktivis itu adalah Saman, dimana Saman dulunya itu adalah seorang pastor. Dia pastor muda, cuman ketika pada suatu hari dia itu sedang melayani di sebuah desa, dimana di desa itu adalah desa dimana orang-orangnya itu bekerja sebagai petani karet. Mereka itu ternyata lahan karet mereka itu diambil alih secara paksa oleh perusahaan besar, yang perusahaan besar itu punya backingan dari orang yang berkuasa di pemerintahan. Jadi orang-orang kecil itu pada akhirnya kayak ditindas, bahkan juga dibakar, desa mereka dibakar. Maka dari itu Saman yang dulunya adalah seorang pastor, dia itu merasa bahwa kalau dia hanya bekerja melayani sebagai seorang pastor, dia itu tidak bisa memberikan banyak hal, tidak bisa memberikan perubahan yang besar kepada rakyat kecil. Makanya dia akhirnya berubah menjadi seorang aktivis di mana dia mendirikan LSM untuk membantu para rakyat jelata atau rakyat kecil untuk melawan pemerintahan. Dan pemerintahan di sini yang dia lawan adalah pemerintahan pemerintahan di masa Orde Baru, di akhir Orde Baru sih sebenarnya, karena settingnya itu adalah di tahun 1990-an awal, pokoknya masih hampir di akhir masa Orde Baru. Terus untuk keempat perempuan yang dimana ada Laila, Yasmin, terus Syakuntala sama Cokorda, mereka itu adalah sahabat dari masa sekolah, dari masa remaja sampai dewasa. Mereka ini pada akhirnya punya
passionnya masing-masing, punya sifatnya yang sangat berbeda-beda, tapi mereka saling melengkapi. Dan ketika keempat perempuan itu punya hubungan yang erat dengan Saman, karena ternyata Saman dulu itu adalah pastor yang dia itu melayani di sekolah keempat tokoh utama itu. Terus kemudian ketika mereka sudah dewasa, ternyata mereka punya hubungan yang cukup kompleks sama Saman, karena ternyata ada yang jatuh cinta sama Saman, tapi ternyata Saman itu malah punya hubungan affair sama cewek lainnya. Terus untuk Sihar sendiri, satu cowok yang lainnya itu adalah pada awalnya dia itu bekerja di sebuah perusahaan, dan ternyata di sebuah perusahaan itu terjadi sebuah insiden yang insidennya itu menyebabkan temannya itu meninggal dunia. Terus ternyata setelah itu Sihar ini meminta bantuan kepada salah satu orang perempuan dari keempat perempuan itu, kan salah satunya adalah seorang pengacara. Terus dia dikenalkan juga kepada Saman. Terus akhirnya ya punya hubungan yang kompleks antar tokohnya. Ada yang suka sama siapa, ternyata dia punya hubungan sama siapa, ada yang dia itu selingkuh, kayak gitu. Itu inti utamanya adalah perjuangan dari para aktivis. Terus juga ada tema utamanya adalah masalah hubungan percintaan antar tokohnya, yang ternyata antar tokohnya itu hubungan percintaannya tiap tokohnya itu kompleks dan diceritakan dengan cara yang sangat terbuka. Mungkin bagi beberapa orang itu vulgar karena menceritakan kisah tentang affair, hubungan sebelum pernikahan, seks, dan dan kawan-kawannya. Dan itu cukup menarik tapi berat bagiku untuk menyampaikannya di masa itu. Dan untuk novel yang ini dilanjutkan lagi kisahnya setelah Saman itu kan dia udah melarikan diri ke Amerika, karena di waktu di novel yang Saman itu ternyata Saman itu menjadi buronan politik pemerintah karena dianggap melawan pemerintah. Dan dia itu melarikan diri ke Amerika itu dibantu oleh perempuan-perempuan yang ada di novel yang Saman itu. Terus untuk ke novel yang ini, ceritanya Saman sudah ada di Amerika. Terus pada suatu hari Saman ini dihubungi oleh salah satu perempuan yang namanya Yasmin. Yasmin itu adalah seorang aktivis juga, tapi dia itu adalah pengacara. Jadi dia itu pengacara yang di balik layarnya itu adalah dia adalah orang yang membantu para aktivis untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, juga untuk membantu para aktivis yang diburu oleh pemerintah. Pada suatu hari Yasmin ini menghubungi Saman, dan dia bercerita bahwa dia ingin membantu tiga orang pemuda, yang tiga orang pemuda itu sedang diburu oleh pemerintah karena dianggap mereka itu sebagai aktivis yang mengganggu pemerintah lah. Terus Saman ini dimintai tolong untuk untuk memberikan jalan, bukan memberikan jalan ya, pokoknya dia dimintai tolong untuk membawa ketiga aktivis muda itu untuk dibawa ke Amerika, untuk kabur ke Amerika. Dan dimana di sini Saman ini dibantu oleh satu tokoh baru yang namanya Larung. Jadi Larung ini adalah tokoh utama juga sih, tokoh baru yang benar-benar baru muncul di novel ini. Jadi empat cewek 2 cowok yang ada di novel Saman itu akhirnya masuk ke novel ini juga. Terus ditambah lagi oleh satu tokoh yang namanya Larung, dimana Larung ini adalah seorang aktivis juga sebenarnya, cuman dia itu sifatnya sangat misterius. Bahkan untuk teman-temannya sendiri yang dalam kelompok aktivis itu, mereka itu juga bingung sebenarnya tujuan dari Larung itu apakah dia benar-benar ingin memperjuangkan reformasi atau tidak, atau pokoknya dia ini sifatnya benar-benar misterius banget dan sering dicurigai sebagai mata-mata. Jadi seperti itu. Dan untuk di novel ini dibuka dari kisah masa lalu dari Larung, dimana pokoknya Larung ini dibahas dalam satu bab penuh di awal. Ini kalau nggak salah novel ini hanya terdiri dari 3 bab kalau nggak salah loh ya. Dan Larung ini masa lalunya, latar belakangnya dibahas di satu bab di awal, dimana ternyata Larung ini adalah dulunya bapaknya itu pernah dihabisi oleh pemerintah karena dianggap sebagai
lawan pemerintah juga, mungkin sebagai pendukung PKI di zaman tahun 1966. Jadi bapaknya dari Larung ini ternyata adalah tentara, cuman dia dihabisi karena dianggap sebagai anggota PKI atau mendukung PKI. Jadi pada akhirnya ketika Larung ini sudah dewasa, ternyata dia juga berperan sebagai aktivis di tahun 1990-an untuk melawan pemerintahan Orde Baru. Terus selain itu, di bagian bab pembukaannya banget itu, ternyata Larung ini punya keluarga yang cukup kompleks dan mistis menurutku, karena ternyata setelah bapaknya meninggal di tahun 66 itu, waktu itu Larung itu masih kecil, dia itu ternyata tinggal bersama nenek dan ibunya, dimana ternyata neneknya ini di tahun 1980-an ketika Larung ini udah dewasa, ternyata neneknya itu udah tua banget, tua renta banget, sekitar umur 100 lebih. Cuman neneknya ini seperti sulit untuk meninggal, padahal tubuhnya sudah benar-benar tinggal tulang dilapisi kulit, tapi kayak hidupnya itu panjang banget gitu loh. Dan ternyata setelah dikulik lagi, ternyata sepertinya si nenek ini dia itu kayak melakukan semacam ilmu hitam atau ilmu kekebalan gitu loh, makanya dia pada akhirnya sulit untuk meninggal. Makanya di awal banget ternyata Larung itu sedang melakukan perjalanan ke Tulungagung, yang membuat aku excited karena Tulungagung itu deket dari sini. Larung itu sedang melakukan perjalanan ke Tulungagung untuk mencari sosok dukun atau sahabat dari neneknya untuk membantu agar si nenek itu bisa segera meninggal. Dan cara dia cara Larung ini bertindak itu sangat misterius dan gelap gitu loh. Jadi dia itu benar-benar ingin agar neneknya meninggal, seperti ada kayak love hate relationship antara Larung ini dengan neneknya. Dia itu kayak sayang pada neneknya, tapi dia itu juga takut, dia itu benci, dia itu ingin neneknya meninggal dengan alasan bahwa dia itu sangat mencintai neneknya, dan neneknya itu ingin segera meninggal aja karena dia udah tidak, seperti sudah sangat sepuh. Cuman kayak ada rasa dia itu sedikit psikopat gitu loh. Dia benar-benar ingin neneknya itu cepetan menghilang dari dunia. Dan ini cara dia melihat bagaimana tubuh itu bekerja, apa itu kematian, itu kayak misterius, psikopat, aneh banget gitu loh. Jadi bentar ya, aku cari, ini aku tandain sih cara dia mendeskripsikan tentang tubuh tentang kematian itu kayak wow gitu loh. Mana ya? Ini cara dia mendeskripsikan tentang tubuh manusia itu kayak dia anggap tubuh manusia itu hanya komposisi protein, lemak, karbohidrat, air, dan tai, bau, dan asin. Jadi kayak setidak berperasaan itu gitu loh Larung itu pada tubuh manusia dan kematian. Terus mana lagi ya? Ini cara dia melihat jenazah itu kan lama kelamaan kan akan, kalau tidak dikubur, dia itu akan didatangi, dikerubungi oleh belatung. Terus dia itu melihat belatung itu malah sebagai makhluk yang lucu. Jadi dia di sini berpikiran seperti ini. Belatung yang lucu, mereka tak beda dengan ulat, cuma tidak vegetarian. Kalau ulat kan makan tanaman, kalau belatung kan makan daging busuk. Lihatlah mereka berjalan-jalan di tempat tidur, tolol dan buta dan menjijikkan. Kayak dia itu misterius, psikopat, aneh, tapi sebenarnya logis juga sih kalau dipikir-pikir kayak gitu. Jadi ini benar-benar di bab yang pertama ini membahas tentang Larung, bagaimana sifat Larung, bagaimana dia itu berpikir, bagaimana dia itu bersikap, dan bagaimana latar belakang keluarganya. Jadi begitu. Terus habis itu masuk ke bab kedua, ternyata Larung ini tidak masuk di bab kedua. Di bab kedua ini
ceritanya lebih berfokus kepada keempat perempuan yang ada di novel Saman, yaitu ya keempat perempuan itu yang mereka itu sedang berada di Amerika dan mereka ingin tujuan dari keempat perempuan ini ada di Amerika itu bermacam-macam sih. Yang pertama itu Syakuntala, karena dia itu memang sedang ada pertunjukan di Amerika, pertunjukan tari. Terus untuk yang lain-lain itu memang ada yang benar-benar pengen, alasan mereka sebenarnya sama-sama ingin menonton pertunjukan Syakuntala. Cuma ada juga Yasmin yang dia itu sebenarnya ingin bertemu dengan Saman, karena ternyata mereka berdua itu punya hubungan gelap, karena Yasmin itu sebenarnya sudah punya suami tapi dia itu berselingkuh dengan Saman. Terus juga ada Laila ini yang dia itu ternyata ingin bertemu dengan Sihar, di mana Sihar waktu itu juga sedang bekerja di Amerika dan mereka juga punya hubungan gelap karena ternyata Sihar ini sudah punya istri dan Laila ini sedang benar-benar cinta mati dengan Sihar dan dia ini ingin menyerahkan keperawanannya, kesuciannya kepada Sihar. Cuman selama ini belum pernah dia lakukan karena sepertinya Sihar tidak terlalu menginginkan Laila. Sepertinya Sihar ini hanya mempermainkan Laila, tapi tapi Laila ini dia ini benar-benar ingin bertemu dengan Sihar di Amerika karena dia merasa bahwa dia menduga bahwa kalau Sihar ini sedang di Amerika, istrinya tidak akan diajak, tapi ternyata ketika dia di Amerika, istrinya Sihar ini diajak. Terus juga Cokorda atau Cok itu ternyata dia tidak punya tujuan apa-apa sih. Dia emang tujuannya ke Amerika itu hanya untuk bertemu dengan hanya untuk melihat pertunjukan dari Syakuntala. Dan Syakuntala sendiri ternyata dia itu kan adalah tokoh yang misterius sih menurutku. Dari keempat cewek itu yang dari novel Saman, keempat cewek ini punya sifat yang bermacam-macam. Cuman yang paling unik dan paling misterius bagiku dari novel yang pertama dari Saman itu memang Syakuntala, karena Syakuntala ini adalah seorang perempuan yang tidak terlalu punya affair seperti teman-temannya. Terus dia itu juga menganggap dirinya itu setengah laki-laki dan setengah perempuan, dan memang pada akhirnya di novel ini terjelaskan bahwa ternyata Syakuntala ini ternyata dia itu punya orientasi seksual yang sedikit berbeda dan dia itu malah berhubungan seks dengan salah satu dari ketiga sahabatnya itu. Dan itu kayak membuat aku agak shock juga, tapi nggak terlalu shock juga karena memang cerita di novel ini berkutat antara seks dan perpolitikan. Terus kemudian di bab yang terakhir pada akhirnya Larung muncul kembali dan ternyata Larung itu memang adalah sahabat dari Cokorda. Dia sahabat dari Cokorda dan dia itu juga bekerja sebagai aktivis yang membantu pergerakan yang dibantu juga oleh Yasmin. Dan dimana di bab yang terakhir ini pada akhirnya Saman dan Larung mereka itu sedang bekerja sama untuk melarikan ketiga aktivis yang sedang diburu oleh pemerintah. Dan ketiga aktivis ini di novel ini di bab yang terakhir, kan aktivis ini baru munculnya adalah di bab yang terakhir. Ketiga aktivis ini salah satunya itu membuat aku jengkel. Jadi ada 3 aktivis yang mereka itu punya sifat yang berbeda-beda juga. Jadi di novel ini benar-benar per karakternya itu kayak sifatnya benar-benar diceritakan secara kompleks gitu loh. Itu yang membuat aku menarik. Jadi kayak setiap manusianya itu benar-benar bisa terdefinisikan sendiri di dalam kepalaku. Salah satu tokoh aktivis muda yang sedang akan dikeluarkan dari Indonesia itu ternyata dia itu menurutku digambarkan sebagai seorang aktivis yang dia itu sangat berapi-api, sangat membenci pemerintah. Dia itu tidak suka pemerintahan Orde Baru, tapi dia itu karena dia tidak suka pemerintahan Orde Baru, dia itu menganggap bahwa pemerintahan PKI dulu yang sudah dihapuskan oleh di zaman 66 dulu oleh Pak Harto itu sebenarnya adalah yang benar. Karena kan dia membenci pemerintahan Orde Baru di mana kepemimpinannya dilakukan oleh Presiden Soeharto, dan karena dia membenci Presiden Soeharto jadi dia langsung berkesimpulan bahwa ternyata PKI yang sudah diberantas oleh Pak Harto dulu itu adalah
adalah orang-orang yang seharusnya benar gitu loh. Jadi dia itu punya pikiran pendek, sumbu pendek, yang akalnya itu, yang dia itu tidak terlalu menelaah lebih jauh gitu loh. Jadi kalau yang ini salah berarti yang ini benar, kalau dia membenci yang ini berarti dia mencintai yang ini. Jadi tidak, apa ya, dia itu gak bisa diajak diskusi dengan cara yang lebih halus, dengan cara yang lebih baik. Padahal Larung ini udah bukan berusaha menjelaskan juga sih, meskipun dia itu ya sedikit menjelaskan, meluruskan cara pikir dari salah satu tokoh, dari salah satu aktivis itu. Cuma si aktivis itu malah pada akhirnya membenci Larung. Dia itu malah kayak menganggap Larung ini mungkin adalah mata-mata yang akan menjebloskan dia ke dalam penjara. Dan pada akhirnya di bagian akhir banget, mereka itu mendapatkan masalah ketika mereka akan melakukan pelarian, dan itu salah satu masalah terbesarnya disebabkan oleh si aktivis muda ini yang bagiku sangat menyebalkan gitu loh. Kalau andai dia bisa diajak diskusi, andai dia itu mau nurut, kayaknya mungkin harusnya mereka bisa melarikan diri dengan cara yang lebih aman, dengan lebih baik, dan pada akhirnya mereka bisa sampai di Amerika dengan selamat kayak gitu. Tapi memang pada akhirnya setelah aku pikir lagi, memang dibuat seperti itu biar novel ini berlanjut ke novel berikutnya yang judulnya Maya, di mana Maya itu udah aku pinjam di Pusnas, cuman semalam aku belum baca. Tapi aku udah sekilas melihat di blurbnya, dan ternyata di blurbnya itu dijelaskan bahwa Saman itu sudah menghilang 2 tahun. Jadi ini setelah dari novel ini itu settingnya kan tahun 1996. 2 tahun kemudian, selama 2 tahun ternyata itu Saman itu hilang, dan itu dicarilah keberadaan Saman oleh Yasmin. Dan pada suatu hari Yasmin ini mendapatkan surat-surat yang katanya dikirim oleh Saman. Jadi dia itu melakukan pencarian untuk mencari di mana sebenarnya Saman berada. Dan ternyata setelah aku lihat-lihat lagi, ternyata novel Maya atau novel ketiga dari novel ini adalah juga novel penghubung antara series Saman Larung Maya ini. Ternyata Maya adalah novel penghubung series Saman dengan series dari Ayu Utami lainnya yang judulnya Bilangan Fu. Jadi ini kayak ada tokoh di novel Bilangan Fu yang pada akhirnya masuk ke dalam seriesnya Saman, karena di situ masuk ke dalam novel Maya. Jadi kayak terhubung gitu loh. Jadi aku merasa bahwa kalau aku berhenti di novel Maya aja, kayaknya aku mungkin agak bingung. Jadi kayaknya aku perlu membaca lagi novel-novel Ayu Utami lainnya atau series Bilangan Fu biar aku lebih ngerti ceritanya. Tapi kayaknya agak berat gitu loh untukku untuk membaca novel-novel dari Ayu Utami. Itu kontennya agak complicated bagiku, terlalu dewasa untukku, terlalu politis bagiku. Ya, seperti itu sih. Terus untuk novel ini sebenarnya aku lebih menikmati daripada Saman, karena waktu Saman itu kayak aku masih belum benar-benar mengerti seperti apa gaya penulisan Ayu Utami, seperti apa cerita-cerita yang biasanya disampaikan oleh Ayu Utami. Tapi setelah Saman itu kayaknya udah latihanku untuk masuk ke novel ini deh. Dan di novel ini aku lebih bisa mengikuti flow ceritanya, cuman memang kontennya tetap complicated untukku. Tapi untuk kalian yang suka kisah-kisah tentang para aktivis, terutama di masa-masa pemerintahan Indonesia di waktu Orde Baru, ya, di masa-masa Orde Baru, terus juga kalian yang tertarik dengan kisah-kisah hubungan antar manusia yang kompleks, yang tanpa tedeng aling-aling, yang diceritakan dengan cara yang mungkin sedikit vulgar, kalian bakalan suka sama novel ini. Sekian, gitu aja review novel Larung dariku. Setelah ini aku bakalan lanjut baca novel Maya, karena aku ngerasa kalau aku penasaran banget sama akhir kisah dari Saman. Jadi
Setelah ini besok kan aku mau ke Perpus Bung Karno. Meskipun aku sudah pinjem novelnya itu di Ipusnas, tapi aku lebih suka kalau aku pegang fisiknya, dan di Perpus Bung Karno itu ada, kalau nggak salah ada sih novel Maya. Jadi aku bakalan pinjem dari Perpus Bung Karno juga dari Ipusnas biar aku lebih gampang membacanya. Jadi sekian review novel Larung dariku. Semoga kalian betah nontonin aku ngomongin novel ini, meskipun bagiku reviewku tidak terlalu dalam juga, karena aku emang nggak terlalu pintar, tidak terlalu bisa menangkap apa yang tersirat dari novel ini. Tapi ya segini aja apa yang aku bisa sampaikan. Semoga kalian tertarik untuk menonton. See you next time. Goodbye.